Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya, Usman Hadi. Saya akan memberikan sebuah wawasan sedikit tentang bagaimana caranya untuk lebih mudah dan lebih cepat belajar dalam pemrograman di mesin. Kali ini yang saya bahas tentu mesin CNC, karena saya ngajarnya kan mesin CNC ya. Jadi kalau sepengalaman saya, kita harus tahu dulu cara ngoperasikannya seperti apa, dan itu bisa dicapai kalau kita tahu mana bagian nyalakan power utama, menyalakan kontrol panel, kemudian kita ngerti informasi yang ada di panel itu. Jadi fungsi tombol itu harus tahu. Setidaknya fungsi tombol nanti yang paling sering digunakan itu adalah tombol pengoperasian dasar secara manual atau mode jog atau mode manual, sehingga kita bisa menggerakkan mesin itu ke arah kanan kiri, eretannya itu ya, itu dasar, karena itu pasti akan digunakan untuk nyeting, merubah titik nol dari nol mesin ke nol benda kerja. Jadi yang pertama diketahui terlebih dahulu cara mengoperasikannya. Cara mengoperasikan, kenali tombol-tombolnya, syukur-syukur kalau sudah hafal. Kemudian yang berikutnya, kita mengetahui keamanan dari mesin ini. Yang pertama, keamanan dari mesin itu adalah sumber energinya atau listriknya. Jadi dipastikan listriknya itu aman. Nah, gimana untuk mengetahui itu? Kita cek spesifikasi dari mesin itu membutuhkan tegangan berapa, sehingga nanti di kontrol panelnya dikasih meter, voltmeter itu ya. Voltmeter itu tegangannya dia kira-kira masuk toleransi apa enggak. Jadi dicek kira-kira kalau misalnya 220 tegangannya, naik turunnya sekitar 10%, itu kalau yang aman. Berarti bisa 210 atau 230. Di atas itu lebih baik kita ngomong sama PLN, Pak, ini 220 tapi dia naiknya sampai misalnya 240. Ini bahaya untuk mesin saya. Kalau misalnya nggak ada solusi seperti itu, maka cari penstabil tegangan. Ya, penstabil tegangan yang mana dia mampu mengcover berapa kilovolt ampere mesin tersebut. Jadi misalnya dibutuhkan 15.000 ya, cari 15.000 volt ampere. Oh, bahasanya seperti itu ya. Pokoknya penstabil tegangan itu untuk memastikan mesinnya awet. PLN itu ya, tegangannya benar bekerja di 220, tapi kadang naiknya itu bisa tinggi loh, atau bisa turun banget. Maka mesin kalau misalnya dipakai 5 tahun itu ada trouble di elektroniknya, kemungkinan besar di tegangan itu tadi. Saya pernah mendapati di beberapa pabrik ya, mesinnya itu masih baru, mesinnya ya baru sekitar 7 tahun atau berapa, tapi sudah terdapat kerusakan di drive-nya. Nah, saya menduga karena dia langsung dari listrik PLN masuk ke situ, operasinya siang dan malam, karena untuk ngejar target produksi. Ya kita tahulah listrik di tempat kita itu naik turun. Nah, ketika dia over limit, dia terlalu rendah, misalnya di 200 misalnya kayak gitu ya, 200, kemudian kalau berjalannya apakah bisa tapi agak terpaksa. Katakan orang yang tenaganya 100%, kemudian dia berkurang menjadi 60-70%, dipaksa melakukan pekerjaan yang sama, itu akan berbeda dengan ketika dia tenaganya 100%. Ya, kalau full power misalnya yang dibutuhkan 220, ternyata tegangannya 240. Nah, ini bahaya juga. Aliran listrik itu nanti akan melalui komponen elektronik, imbasnya apa? Panas.
Ketika imbasnya panas, maka kerusakan dari komponen itu akan lebih cepat, itu yang pertama. Kemudian over voltage itu juga akan mengakibatkan tenaga yang diberikan bisa lebih over, itu pasti ya, karena hubungannya dengan medan listrik itu sendiri. Jadi kalau misalnya 220 itu dia menghasilkan medan listrik sekian untuk magnetnya, terus kemudian dipakai untuk muter motornya, kemudian di atas itu karena arusnya lebih besar, tegangannya lebih besar, maka dia juga akan mengakibatkan medan magnet yang berbeda. Nah, standar pabrikan untuk bisa digunakan 10-20 tahun sampai kalau bisa ya di atas itu ya, dipakai 20 tahun. Nah, ternyata baru 5 tahun dia sudah jebol drive-nya. Nah, itu hitungannya berapa itu? Ongkosnya berapa, kemudian spare part-nya berapa? Lumayan tinggi harganya untuk drive itu. Katakan misalnya ambil murah-murahnya saja, sama ongkos perbaikan dan lain-lain, ambil 17 juta. Itu kalau misalnya kita pakai beli untuk penstabil tegangan, ya paling rata-rata ya 6 juta, 7 juta, bisa di bawah 10 juta, dan itu bisa kita gunakan sampai lama. Kira-kira kalau penstabil tegangan, ya penstabil tegangan trafo itu kalau kita pakai kira-kira 15 tahun, 20 tahun itu nggak ada masalah. Coba kita bayangkan nilai investasinya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama tadi kita memahami fungsi dari tombolnya. Yang kedua, kita memahami informasi alarm. Ada alarm itu yang pakai light indikator atau pakai tulisan teks seperti itu. Kita juga harus memahami itu, sehingga secara dasar ketika seseorang mengetahui cara pengoperasiannya, basicnya ya, tombol-tombolnya itu, nanti dia belajarnya akan lebih cepat. Baru kemudian mengetahui fungsi dasar dari bahasa program. Meskipun orang itu canggih di bahasa pemrograman software, tapi pasti nanti akan diperlukan editing, penyesuaian antara hasil G-code, hasil pemrograman dari komputer, dari software ke mesin. Setiap mesin punya karakter masing-masing, nggak bisa kita samakan. Meskipun secara umum nanti kalau gerakannya itu ya sama saja, G1, G2, G3 itu yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman. Tapi kalau sudah misalnya Kintex itu menghasilkan G71 misalnya kayak gitu, itu nanti akan berbeda antara mesinnya satu dengan mesin yang lain. Itu pasti ada penyesuaian. Tapi kalau orang memahami dasar dari pemrograman, maka ketika dia melakukan editing, penyesuaian itu akan jauh lebih mudah, itu pasti. Jadi mau tidak mau, ketika orang mengoperasikan mesin CNC, pasti dia harus memahami mesin itu sendiri, itu mau tidak mau. Yang berikutnya, kalau kita nggak paham tentang perhitungan ya, tentang perhitungan, harus ngitung feeding, harus ngitung ini, itu apakah perlu untuk langkah penyesuaian awal. Akan tetapi karena mempelajari seperti itu agak rumit ya, apalagi kalau misalnya seorang seorang tukang yang mengerjakan itu suruh mikir gitu itu males. Nah, cara untuk mengatasi ini seperti apa? Tidak ada lain, dia harus bisa konvensional dulu. Jadi kalau orang pengen bisa CNC, itu dia ngerti konvensionalnya dulu. Dia terbiasa bobot, untuk bahan seperti ini gerakannya kayak gini. Jadi pengamatan visual tanpa menghitung benda kerja, menghitung pahatnya, menghitung kecepatannya, itu dari visualnya, itu melihat kebiasaannya, itu sudah bisa. Apalagi ditunjang dengan kemampuan dia untuk
memahami perhitungan, loh, itu akan lebih bagus lagi. Secara perhitungan kok seperti ini, secara praktek kok seperti ini. Karena perhitungan dengan praktek itu sering berbeda, apalagi kalau sudah dikejar waktu. Yang penting bahannya kuat, mesinnya kuat. Namun kalau model seperti itu bagi orang yang belum profesional, mesinnya nanti yang bermasalah. Dipaksa untuk kerja berat, oke-oke saja, tapi jatah misalnya mesin itu bisa digunakan 5-10 tahun normal, belum 1 tahun sudah dedel. Itu karena apa? Pemakaiannya. Jadi betul-betul nilai investasi yang tinggi itu yang utama itu juga di operatornya, orang yang mengoperasikan itu. Kalau mengoperasikannya asal, yang penting benda jadi, nggak mikir mesin itu nanti awet atau tidak, nggak mikir mesin itu aman apa enggak, ya siap-siap aja kerugiannya di mesin. Gimana kalau di sekolahan? Kalau di sekolahan tidak semua guru itu intens neliti anak, itu yang jadi masalah. Anak ngerjakan model seperti ini, oke saja, nggak dicek, nggak dikasih pemahaman seperti itu. Akhirnya apa? Mesin yang biasanya dipakai itu bisa bertahan 10 tahun, 15 tahun, ya 5 tahun itu sudah banyak yang jebol. Karena apa? Pemakaiannya ya nggak sesuai itu tadi. Lah nggak sesuainya itu karena apa? Karena safety kurang diperhatikan. Gimana mesin itu awet, orangnya selamat, benda kerjanya oke, hasilnya presisi, itu yang penting. Karena lag-nya itu mesti ada, nge-lag-nya mesin ya, itu mesti ada. Tapi kalau sering dipakai dengan beban yang berbeda, maksudnya itu dipaksakan, ya otomatis ya tukar-tukar mesin naik, pengajuan naik. Nanti yang salah siapa nanti? Yang salah, wah, masa nilai investasinya itu nggak diperhitungkan, kan seperti itu. Oke, kembali lagi. Jadi bagi yang nol pengetahuan tentang permesinan, kubut, freeze, CNC dan seterusnya, kalau nol pengetahuan, maka pelajari hal yang sangat mendasar dulu dan jangan pengen cepet bisa. Diikuti saja, diikuti step yang diberikan, sabar. Orang belajar nggak sabar itu gimana? Nggak bisa jadi. Jadi seperti itu. Oke. Ini sebagai gambaran umum bagi yang mulai dari nol. Syukur-syukur mulai dari nol, tapi dia sudah lumayan bisa di konvensional, di mesin yang biasa-biasa kayak bobot biasa, manual, bukan CNC, kemudian freeze-nya juga biasa, sehingga dia punya feeling, oh ini kalau saya makan kecepatan seperti ini, kedalaman seperti ini aman. Kalau di mesin biasa aman, di CNC aman. Wah, saya pengen ini dulu, CNC dulu baru konvensional, ya muter bolak-balik, nggak bisa. Itu nanti harus belajar dari dasar dulu. Lah gimana kalau hanya menuruti apa perintah dari guru yang lebih berpengalaman? Ya boleh saja, sah-sah saja, akan tetapi nanti guru itu nggak bisa melakukan pengawasan, nggak bisa membimbing secara terus-menerus. Orang harus punya kemandirian. Karena orang kerja itu nggak mungkin dia bergantung dengan orang lain, pasti dia harus bisa mandiri bekerja menyelesaikan masalah yang ada, yang sedang dia hadapi. Intinya apa? Sabar ya. Sabar kalau belajar. Belajar kok pengen cepat bisa, apakah boleh? Boleh, akan tetapi ikuti tahapannya secara bertahap sesuai yang dianjurkan oleh orang yang pernah ngalami belajar, sehingga nanti hasilnya oke. Dan tidak kalah pentingnya itu adalah perawatan. Saya ulang lagi, perawatan. Gimana mesin itu awet, itu harus diketahui oleh seorang operator. Kalau dia nggak bisa bagaimana caranya merawat, ya siap-siap aja, nggak bertahan lama. Belum sampai BEP, break even point tercapai, nilai investasi tercapai, tapi sudah
rusak. Lo kan eman, orang beli mesin ada kerjaan itu karena pengen dapat uang, pengen kembali modal dan bisa dipakai untuk menghasilkan uang yang banyak. Nah kalau perawatannya ini tidak ada, ya sia-sia aja. Belum balik modal sudah mesinnya sudah rusak. Jadi itu ngobrol kita di kali ini. Ya yang penting kita ngopi aja lah, kita sharing-sharing, oke? Kalau ada hal yang nggak pas di video saya ini atau bahasanya loncat-loncat, ya mohon dimaafkan aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semuanya.